Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu periode paling emosional dalam sejarah Timnas Indonesia. Sebuah tahun yang dimulai dengan optimisme tinggi, harapan besar, dan keyakinan bahwa Garuda akhirnya benar-benar siap terbang lebih tinggi di level Asia dan dunia. Namun seiring waktu berjalan, tahun yang awalnya penuh cahaya itu perlahan berubah menjadi tahun yang menyisakan luka mendalam bagi jutaan pecinta sepak bola tanah air. Harapan itu bukan tanpa alasan. Memasuki 2025, Timnas Indonesia datang dengan modal yang belum pernah sekuat ini sebelumnya. Komposisi pemain yang sebagian besar merumput di Eropa, kualitas individu yang meningkat drastis, serta pengalaman bertanding di level tinggi, membuat publik percaya bahwa target besar bukan lagi sekadar mimpi. Nama-nama pemain diaspora dan lokal yang tampil reguler di liga kompetitif menghadirkan keyakinan bahwa Indonesia telah naik kelas. Banyak pengamat menilai, secara materi pemain, Timnas Indonesia 2025 bahkan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Lini belakang lebih solid, lini tengah memiliki karakter petarung sekaligus pengatur tempo, sementara lini depan diisi pemain-pemain cepat, berani duel, dan tajam di depan gawang. Di atas kertas, Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Indonesia adalah penantang. Target pun dipasang tinggi. Lolos ke turnamen besar dan melangkah jauh menjadi harapan yang digaungkan dari Sabang sampai Merauke. Stadion selalu penuh, dukungan supporter tak pernah surut, dan euforia kebangkitan sepak bola nasional terasa nyata. Publik percaya, kali ini berbeda. Namun sepak bola tak hanya soal kualitas pemain. Kenyataan pahit mulai terasa ketika hasil di lapangan tak sejalan dengan ekspektasi. Di momen-momen krusial, Timnas Indonesia justru gagal memaksimalkan peluang. Kesalahan kecil yang seharusnya bisa dihindari, keputusan taktis yang dipertanyakan, serta tekanan mental di laga penentuan menjadi faktor yang perlahan meruntuhkan mimpi besar itu. Kegagalan demi kegagalan terasa semakin menyakitkan karena terjadi di saat Timnas sedang berada di titik terbaiknya. Banyak pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan justru berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Indonesia sering tampil dominan, menguasai permainan, bahkan unggul dalam statistik. Namun sepak bola kembali menunjukkan sisi kejamnya. Yang dicatat sejarah hanyalah hasil akhir. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah kesadaran bahwa generasi ini sangat berharga. Publik merasa, jika dengan kualitas pemain seperti ini Indonesia masih gagal, maka kesempatan emas telah terbuang. Rasa kecewa pun bercampur dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya kurang dari Timnas Indonesia? Sebagian menyebut faktor mental, sebagian menyoroti konsistensi permainan, sementara yang lain menilai masalah ada pada transisi, komunikasi, dan pengelolaan tim secara keseluruhan. Di tengah perdebatan itu, para pemain menjadi pihak yang paling terpukul. Mereka datang dengan tekad besar membawa Indonesia ke level lebih tinggi, namun harus menerima kenyataan pahit melihat mimpi itu runtuh di depan mata. Meski menyakitkan, 2025 tidak sepenuhnya gelap. Tahun ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Kegagalan ini bukan karena kekurangan talenta, melainkan karena detail-detail kecil yang belum sempurna. Banyak pihak meyakini, fondasi yang dibangun di 2025 justru bisa menjadi pelajaran paling berharga untuk masa depan. Timnas Indonesia mungkin gagal mencapai target besar tahun ini, tetapi mereka berhasil mengubah cara pandang Asia terhadap sepak bola Indonesia. Garuda tak lagi dipandang sebelah mata. Indonesia kini dihormati sebagai tim dengan kualitas, keberanian, dan potensi besar. Yang menghadirkan harapan setinggi langit, namun juga menghadirkan rasa sakit yang tak mudah dilupakan. Sebuah tahun yang mengajarkan bahwa dalam sepak bola, mimpi besar harus dibarengi kesiapan mental, konsistensi, dan ketenangan di saat paling menentukan. Dan bagi Timnas Indonesia, 2025 mungkin bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang tertunda. Luka ini dalam, namun dari luka inilah harapan baru bisa kembali tumbuh. Di balik kegagalan Timnas Indonesia pada 2025, satu keputusan besar PSSI kini semakin sering disorot dan diperdebatkan.
Pergantian pelatih yang dinilai dilakukan tanpa pertimbangan matang. Langkah yang awalnya diharapkan menjadi solusi cepat, justru berubah menjadi bumerang yang menghancurkan stabilitas tim di saat momentum sedang terbentuk. Keputusan mengganti pelatih datang di tengah situasi yang sebenarnya belum sepenuhnya buruk. Timnas Indonesia memang gagal mencapai target utama, namun performa permainan menunjukkan progres yang nyata. Pola permainan mulai terbentuk, karakter tim sudah terlihat, dan para pemain tampak memahami sistem yang dibangun. Sayangnya PSSI memilih jalan instan, mengorbankan proses demi harapan hasil cepat. Pergantian pelatih tersebut membuat timnas Indonesia kembali ke titik nol. Filosofi permainan berubah drastis, metode latihan berganti, dan peran pemain mengalami penyesuaian ulang. Dalam waktu singkat, para pemain dipaksa memahami sistem baru tanpa masa adaptasi yang cukup. Akibatnya, kohesi tim yang sebelumnya terbangun perlahan runtuh. Beberapa pemain kunci bahkan terlihat kehilangan peran. Mereka yang sebelumnya tampil menonjol justru tersisih, atau dimainkan tidak sesuai karakter aslinya. Situasi ini memunculkan kebingungan di lapangan. Transisi antar lini tidak berjalan mulus, komunikasi menurun, dan kepercayaan diri pemain perlahan menghilang. Timnas yang sebelumnya bermain dengan identitas, jelas berubah menjadi tim yang ragu-ragu. Lebih menyakitkan lagi, pergantian pelatih itu terjadi ketika kalender kompetisi internasional sangat padat. Waktu persiapan yang minim membuat kesalahan taktis sulit diperbaiki. Setiap pertandingan menjadi ajang eksperimen, bukan pertarungan dengan rencana matang. Dalam kondisi seperti ini, hasil buruk seolah tak terhindarkan. Publik pun mulai mempertanyakan arah kebijakan PSSI. Banyak yang menilai federasi terlalu reaktif terhadap tekanan dan kritik, alih-alih berpikir jangka panjang. Alih-alih memperkuat fondasi, PSSI justru mengguncang struktur yang sedang dibangun. Keputusan itu mencerminkan kegagalan membaca situasi dan minimnya kesabaran dalam mengelola proses. Padahal, sejarah sepak bola menunjukkan bahwa tim besar lahir dari kesinambungan, bukan dari perubahan mendadak. Stabilitas pelatih adalah kunci untuk membangun identitas, mental juara, dan pemahaman taktik yang kuat. Ketika PSSI memilih memutus mata rantai tersebut, timnas Indonesia harus membayar mahal. Kekecewaan juga datang dari ruang ganti. Beberapa pemain disebut merasa kehilangan pegangan karena visi yang terus berubah. Dalam sepak bola modern, kepercayaan antara pemain dan pelatih adalah fondasi utama. Saat fondasi itu runtuh, performa kolektif pun ikut jatuh. Kini, dengan hasil yang tak kunjung membaik, keputusan PSSI tersebut terlihat semakin keliru. Harapan besar yang sempat menyelimuti timnas Indonesia di awal 2025 justru sirna akibat kebijakan yang tidak konsisten. Tahun yang seharusnya menjadi puncak kebangkitan, berubah menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya kesabaran dan perencanaan matang. Pergantian pelatih tanpa arah yang jelas akhirnya menjadi simbol kegagalan manajemen, bukan kegagalan pemain. Generasi emas yang dimiliki Indonesia seakan kehilangan momentum emasnya. Dan publik pun bertanya-tanya, berapa lama lagi timnas Indonesia harus menunggu sebelum benar-benar diberi kesempatan tumbuh tanpa intervensi berlebihan. Di tengah puing-puing kekecewaan ini, satu hal menjadi pelajaran besar. Sepak bola tidak bisa dibangun dengan keputusan emosional. Tanpa visi jangka panjang dan keberanian untuk konsisten, kualitas pemain setinggi apapun akan sia-sia. Timnas Indonesia 2025 menjadi bukti nyata bahwa salah langkah di level pengambil kebijakan bisa menghancurkan mimpi seluruh bangsa. Di tengah kekecewaan mendalam akibat kegagalan dan kesalahan arah kebijakan sebelumnya, sepak bola Indonesia akhirnya kembali menemukan secercah harapan. PSSI kini resmi menatap lembaran baru dengan menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Sebuah keputusan yang kali ini disambut dengan optimisme luas, bukan hanya karena nama besar, tetapi karena rekam jejak nyata yang sulit dibantah. John Herdman bukan sosok sembarangan. Ia adalah pelatih yang telah membuktikan kapasitasnya di level tertinggi. Bersama Kanada, Herdman mencatat sejarah dengan membawa negara tersebut menembus Piala Dunia, sebuah pencapaian monumental yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan.
Lebih dari sekadar lolos, Kanada di bawah Herdman tampil dengan identitas jelas, agresif, berani, disiplin, dan penuh determinasi. Rekam jejak inilah yang kini menjadi sumber harapan besar bagi Indonesia. Banyak pihak menilai situasi timnas Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan Kanada beberapa tahun lalu. Sama-sama memiliki talenta yang tersebar di berbagai liga luar negeri. Sama-sama sedang mencari identitas, dan sama-sama haus akan lompatan besar di level internasional. Dengan kualitas pemain Indonesia yang saat ini dinilai sebagai salah satu generasi terbaik sepanjang sejarah, ekspektasi terhadap Herdman pun langsung melambung tinggi. Publik berharap sentuhan pelatih asal Inggris tersebut mampu menyatukan potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya terkelola dengan maksimal. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal mentalitas, keberanian, dan kepercayaan diri di level tertinggi. Herdman dikenal sebagai pelatih yang kuat dalam membangun kultur tim. Ia bukan sekadar mengatur formasi, tetapi menanamkan rasa percaya bahwa timnya layak bersaing dengan siapapun. Inilah aspek yang selama ini dirasa masih kurang di timnas Indonesia, kepercayaan diri kolektif di momen-momen krusial. Namun, kedatangan Herdman juga hadir di tengah ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Luka dari kegagalan 2025 masih segar, membuat publik tak lagi sekadar berharap, tetapi menuntut perubahan nyata. Setiap keputusan, setiap hasil, dan setiap langkah Herdman akan berada di bawah sorotan tajam. Tantangan ini besar, tetapi juga sepadan dengan pengalaman yang ia miliki. Di tengah optimisme tersebut, muncul pula harapan menarik dari kalangan pengamat dan supporter. Keinginan agar Indonesia suatu hari nanti bisa berhadapan langsung dengan Kanada dalam laga persahabatan. Bukan sekadar pertandingan prestis, tetapi sebuah laga penuh pelajaran. Menghadapi tim yang pernah dibentuk langsung oleh Herdman hingga mencapai Piala Dunia akan menjadi tolok ukur nyata sejauh mana Indonesia berkembang di bawah asuhannya. Laga semacam itu diyakini akan memberikan gambaran konkret tentang standar sepak bola level dunia. Indonesia bisa belajar langsung soal intensitas, disiplin, dan efektivitas. Hal-hal yang selama ini menjadi pembeda antara tim yang sekadar potensial dan tim yang benar-benar matang. Bagi Herdman sendiri, Indonesia adalah tantangan besar sekaligus peluang bersejarah. Jika ia mampu melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan bersama Kanada, membangun tim dari potensi menjadi kekuatan nyata, namanya akan tercatat bukan hanya dalam sejarah sepak bola Kanada, tetapi juga Indonesia. Kini, publik Indonesia kembali berharap. Kali ini dengan dasar yang lebih rasional. Pelatih dengan rekam jejak jelas, pemain dengan kualitas yang tak lagi diragukan, dan pelajaran pahit dari masa lalu yang seharusnya menjadi pengingat agar proses tak kembali dikorbankan. Perjalanan tentu tidak akan instan. Namun satu hal yang pasti, dengan John Herdman di pinggir lapangan, timnas Indonesia kembali memiliki arah. Dan di tengah ekspektasi besar serta mimpi yang sempat runtuh, Garuda kembali diajak untuk percaya bahwa suatu hari nanti, Indonesia bukan hanya bermimpi tentang Piala Dunia, tetapi benar-benar melangkah ke sana.